Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Zara Ismail, NIM G002415 dari SGD A9. Saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi 1.3. Jadi laporan pertama, Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek. Pas mereka nongkrong, teman-temannya merasa insecure dan bertanya kepada Alif bagaimana caranya agar bisa six pack maksimal. Alif sebagai jimbro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Yang kedua, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Yang ketiga, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, yang pertama, jadi bedanya anterior sama yang posterior itu, kalau yang anterior tuh ada kulit, lalu ke fascia superficialis. Nah, di fascia superficialis itu dibagi dua. Dibagi namanya fascia Kemper sama fascia scarpa. Nah, di fascia Kemper ini dia tuh banyak lemaknya atau adiposusnya. Sedangkan kalau yang fascia scarpa itu tuh kayak lebih banyak membranosusnya. Lalu ada fascia profunda. Lalu di musculi ad aponeurosis itu ada terbagi banyak-banyak musculus, yaitu ada musculus obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, transversus rectus abdominis sama pyramidalis abdominis. Nah, juga ada fascia transversalis. Bisa lihat di sini fascia transversalisnya. Lalu atau terus juga ada fascia extraperitonealis. Nih. Dan juga ada peritoneum parietale. Nah, sedangkan kalau yang posterior itu ada kulit, fascia superficialis dorsi, lalu ada musculus yang terbagi menjadi lapisan pertama itu musculus latissimus dorsi. Lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus adductor spinae, musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior. Nah, kalau yang lapisan ketiga itu tuh ada musculus multifidus, musculus spinalis, musculus obliquus internus abdominis, sama lapisan keempat. Ada musculus quadratus lumborum, musculus ellipsoas, sama musculus transversus abdominis. Nah, di fascia extraperitonealisnya atau jaringan lemak, lalu ada peritoneum parietale. Nah, ini gambarannya. Lalu kita next pembagian dari musculus yang ada di abdomen. Nah, musculus yang ada di abdomen itu tuh dia ada yang flat sama ada yang vertikal. Nah, yang flat itu musculus obliquus externus yang flat sama musculus obliquus internus tadi yang externus. Terus ada musculus transversus. Nah, sedangkan yang vertikal tuh dia kayak dibungkusi oleh dia pembungkusnya namanya vagina musculi recti. Nah, nama ininya apa aja? Musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis. Nah, di musculus rectus abdominis tuh dia tuh kayak dibagi gitu kan. Jadi kayak kotak-kotak kayak yang six pack. Nah, itu tuh dia dibagi atau secara vertikal oleh kalau nggak salah secara vertikal oleh musculus intersectiones tendinae. Jadi itu kayak dia setingginya beda-beda gitu. Ada yang setinggi processus xiphoideus, ada yang setinggi umbilicus sama di antara dua-duanya. Nah, terus habis itu selain dia kayak vertikal, secara horizontal tuh dia juga dibagi tuh oleh linea alba. Oke. Itu kita next ke soal yang ketiga. Jadi itu soal ketiga tuh kalau nggak salah kan tentang struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan tetap pada tempatnya gitu kan. Nah, itu tuh oleh peritoneum. Nah, peritoneum tuh lapisan tipis yang licin melapisi bagian dinding abdomen dan mengurus bagian atau seluruh viscera abdomen. Nah, fungsi utamanya itu buat pelumas dan mencegah gesekan antar viscera abdomen. Jadi kayak biar nggak gerak-gerak gitu dan biar ada tetap di posisinya. Nah, peritoneum itu dibagi dua. Ada yang peritoneum parietal sampai yang visceral. Yang parietal itu dia di bagian dalam dinding abdomen. Sedangkan kalau yang visceral itu tuh dia melapisi organ-organ dalam atau organ-organ viscera abdominis. Nah,
Dia tuh peritoneum tuh ada yang ngelapisin seluruhnya, ada yang cuma sebagian doang. Yang seluruhnya namanya intraperitoneal. Kalau yang sebagian doang itu namanya retroperitoneal yang ini. Nah, yang organ-organ yang retroperitoneal atau yang kayak sebagian doang itu tuh ada nama kelenjar lagi. Jembatan keledainya itu sat pakar. S-nya buat suprarenal gland, A-nya untuk aorta, D-nya buat duodenum kecuali pars superior, pankreas, P-nya pankreas kecuali kauda, U ureter, C kolon yang ascendens dan descendens yang naik sama yang turun, K untuk kidney, E untuk esophagus, dan R untuk yang rektum. Oke, nah selain itu dia masuknya intraperitoneal. Lalu kita ke laporan yang kedua. Nah, di laporan kedua itu, Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makanannya. Hal ini membuat khawatir ada yang tidak normal pada sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Oke, yang pertama. Jadi kita akan jelasin dari mulut sampai ke yang namanya lambung. Nah, yang pertama tuh mulut atau cavitas oris. Nah, cavitas oris itu dia tuh kayak dibagi dua gitu loh. Namanya vestibulum oris sama cavitas oris propria. Nah, dia tuh dibagi oleh namanya arcus dentalis atau kayak dental kan gigi gitu. Nah, ada yang di superior at inferior serta processus alveolaris maxilla at mandibula. Nah, ya kan di depannya tuh ada 5 oris. Oke, next langsung ke batas-batasnya aja. Nah, di batas-batasnya, yang batas atas dari cavitas oris, itu tuh ada palatum durum sama palatum mole. Ini yang batas atas. Batas bawahnya, dia oleh diafragma oris, sedangkan di bagian belakangnya atau posteriornya itu isthmus faucicum, lalu di depannya ada 5 oris, bibir, iya 5 oris. Terus habis itu, di lateral, di sampingnya tuh ada buke atau pipi. Nah, oke. Habis itu, kita next ke palatum. Nah, di palatum tuh kayak artinya tuh kayak atap kan. Nah, jadi palatum tuh ada palatum durum sama palatum mole. Yang palatum durum itu tuh kayak dia yang lebih keras daripada yang palatum mole. Karena palatum mole itu isinya cuman musculus, M for musculus. Nah, terus di palatum durum itu tuh 2/3 anteriornya itu tuh dari processus palatinus osis maxillaris, sama kalau yang sepertiga posteriornya itu tuh dari lamina horizontalis osis palatini. Sedangkan yang palatum mole itu tuh kan dia full dari musculus tuh. Nah, ada 5 telepo. Musculus tensor veli palatini, musculus levator veli palatini, musculus palatopharyngeus, musculus uvulae sama musculus palatoglossus. Oke, ini bagian sini ya. Nah, selain itu kita nah di bagian bawahnya, bukan bagian bawah ya, di apa, di mulut kita sini tuh ada yang namanya foramen incisivum. Nah, atau fossa incisivum itu tuh isinya ada arteri palatina mayor sama nervus nasopalatinus. Dan juga ada foramen palatina mayor yang besar sama foramen palatina minor yang kecil. Nah, dia itu isinya dilewati AVN palatina mayor buat yang palatina mayor, foramen palatina mayor, dan AVN palatina minor untuk foramen palatina minor. Oke, next. Lingua atau lidah. Jadi itu kayak lidah kita tuh juga ada kayak salah. Lidah kita tuh dibagi kan ada 2 part, ada 2 bagian. Ada part yang pars post sulcalis linguae sama yang pars presulcalis lingua gitu. Nah, dia tuh dibagi batasnya itu adalah sulcus terminalis. Nah, selain itu juga kayak di apa namanya di ini kita tuh ada yang namanya
Jadi itu isi papila-papila gitu atau tonjolan gitu buat merasakan. Terus habis tuh ada juga kayak muara atau glandula saluran buat kelenjar ludah. Nah, itu ada 3. Yang pertama ada glandula sublingualis. Itu muaranya di plika sublingualis. Nah, untuk yang glandula submanibularis itu muaranya di karunkula sublingualis. Sedangkan yang glandula parotis itu di papilla parotis. Oke, ini. Nah, di inervasinya muskuli, inervasi sama vaskularisasi di lingua. Nah, untuk inervasinya dulu nih, itu tuh ada yang di 2/3 anterior sama yang 1/3 posterior alias, nah itulah. Nah, di 2/3 anterior itu yang umum tuh dia diinervasi oleh nervus mandibularis atau NV3. Nah, sedangkan yang salah, di 2/3-nya, tapi yang khusus dan spesial itu dia diinervasi oleh nervus facialis atau nervus 7. Nah, untuk yang 1/3 posterior, nah itu tuh dia baik umum dan khususnya tuh diinervasi oleh nervus glossopharyngeus atau nervus 9. Oke, nah terus di muskulusnya lingua itu tuh ada yang ekstrinsik sama intrinsik. Sedangkan yang ekstrinsik itu tuh dia ada GHSP. Ya GSP. Itu genioglossus, hyoglossus, styloglossus sama palatoglossus. Sedangkan untuk muskulus intrinsiknya atau yang di dalam itu singkatannya LLTV, yaitu musculus longitudinalis superior, musculus longitudinalis inferior, musculus transversus lingua sama V-nya ini verticalis lingua. Oke. Terus next kita ke orofaring. Nah, orofaring itu kan jadi 3 part. Ada yang nasofaring, ada yang orofaring, sama yang laringofaring. Nah, dia tuh yang orofaringnya sendiri itu membentang di vertebra cervicalis 2-3. Sedangkan, oke. Nggak ada sedangkan. Orofaring itu berhubungan dengan kavitas oris melalui isthmus faucicum. Next ke esophagus. Nah, esophagus itu ada 3 part. Ada yang pars cervicalis, thoracalis, sama yang abdominis. Nah, yang cervicalis itu kan dekat sama tulang vertebra cervicalis. Nah, dia setinggi apa? Dia setinggi VC 6 sampai VT 10. Sedangkan yang thoracalis, itu dia VT 1 sampai VT 10. Nah, sedangkan yang abdominalis, dia tuh VT 10 sampai 11. Nah, di esofagus sendiri itu ada angustia atau penyempitan. Nah, penyempitannya yang atas, tengah, sama bawah. Yang atas atau yang superior itu setinggi VC 6. Dia oleh apa? Oleh pendesakan oleh apa gitu kan? Dia pendesakannya oleh ini musculus cricofaringeus dan sama cartilago cricoidea. Nah, terus habis itu di angustia media atau yang tengah itu setinggi VTH 4 atau 5. Nah, dia tuh dia karena penyempitan di arcus aorta dan bronchus primarus dexter yang menyerang. Sedangkan yang angustia inferior itu tuh karena melalui hiatus esophagus. Nah, di neurovascularisasinya itu kan juga beda kan? Karena tadi kan ada 3 part. Nah, yang segitiga atas itu untuk oleh arteri dan vena tiroidea inferior. Sedangkan yang 1/3 tengah atau media itu arterinya oleh aorta descendens. Nah, kalau yang 1/3 bawah dia neurovascularisasinya baik arteri atau venanya dia oleh gastrica sinistra. Sedangkan tadi vena yang di 1/3 media itu oleh vena azygos. Nah, untuk kayak inervasinya kayak plexus di esophagealis itu tuh parasimpatisnya oleh nervus vagus atau nervus 7. Nervus vagus, nggak 7, bukan. Terus simpatisnya tuh oleh splanchnicus majus karena kan esophagus itu termasuk dari organ foregut. Terus kita next ke gaster atau lambung. Nah, jadi ada 4 bagian, namanya fundus gastricum atau kubah yang kayak kubah, pas cardiaca, corpus gastricum,
Nah, sama pars pylorica yang di bawah. Nah, jadi itu di corpus gastricum tuh kayak ada lipatan-lipatan gitu namanya rugae atau liga gastrica. Oke. Terus ada juga gastroesophageal sphincter atau lower esophageal sphincter. Itu tuh kalau kamu sakit GERD tuh berarti ada kayaknya radang di situ. Terus ada juga muskus sphincter pylori yang di bagian bawah. Lalu ada curvatura gastrica major tuh yang besar, lekukan yang besar. Itu pelekatan omentum maius sama curvatura gastrica minor itu tuh pelekatan omentum minus. Nah, Artificium cardiacum setinggi VTH11 sama pyloricum Artificium pyloricum setinggi VL1 itu kayak lekukan kecil ya. Oke. Nah, di gastro sendiri itu ada omentumnya kan, tadi kan untuk di kurvaturanya. Nah, itu di kurvatura, maaf, di omentum minus itu ada dua ligamen, ligamen hepatoduodenale sama gastrohepatika. Nah, di dalam hepatoduodenale itu tuh ada apa? Ada vena porta hepatica, vena porta hepatis sama arteri hepatika propria. Nah, sedangkan juga di situ ada ductus coledochus sama flexus hepaticus. Nah, di omentum maius itu tuh ada 4 ligamentum. Ligamentum gastrocolica, ligamentum gastropenica, gastroilienale sama sphenorenale. Oke. Nah, oh belum. Terus juga di arterinya itu tuh kayak karena dia kan gastar itu kan organ foregut. Jadi dia tuh di arterinya tuh divaskularisasi yang berasal dari cabang truncus coeliacus. Ada arteri gastrica sinistra, arteri gastrica dextra, ada gastrik brevis dan lain-lain. Nah, venanya juga, nah dia ada vena gastrica dextra et sinistra yang berhubungan langsung ke vena porta hepatis, lalu ada gastrica brevis dan vena gastroomentalis itu tuh omentalis yang sinistra itu bermuara ke vena lienalis. Nah, kalau yang vena gastroomentalis dextra bermuara ke vena mesenterica superior. Oke. Nah, inervasinya dia parasimpatisnya nerve vagus, simpatisnya oleh nervus punctus majus karena dia organ foregut. Oke. Nah, tapi di musculus sphincter pylorus dia tuh kalau mendapatkan impuls kalau dia didapat impuls dari nervus vagus dia malah relaksasi, bukan berkontraksi gitu. Nah, lalu kompensasi sphincter dan gerakan penyeraan waktu kita makan. Nah, jadi itu di dinding gaster itu kan ada empat susunan gitu dari luar ke dalam. Itu ada tunica serosa, tunica muscularis, tunica submucosa sama tunica mucosa. Nah, yang bikin gaster bisa bergerak peristaltik itu tuh karena ada 3 ligamen yang di tunica muscularisnya. Nah, di di tunika muskularisnya tuh ada juga 3 stratum gitu, terbagi 3 stratum, yaitu longitudinalis yang paling luar, sirkular yang tengah, sama obliku yang paling dalam. Nah, di longitudinalum itu dia akan menyebar menjadi ligamentum piloricum. Nah, sedangkan yang sirkulare itu tuh akan membentuk musculus sphincter pylori. Nah, kalau yang stratum obliku itu akan membentuk canalis gastricus Foldeyer. Nah, jadi kompensasi sphincter. Nah, oke. Jadi 3 lapisan pada otot tunika muscularis eksterna itu akan membentuk gerakan peristaltik. Nah, jadi dia akan bisa untuk mencampur bolus dengan enzim di lambung dan HCl. Sehingga dia akan membentuk kimus. Kayak ini tuh caranya. Nah, gerakan peristaltik dan gerakan segmental pada penyerahan mekanis. Oke, kita lanjut ke laporan yang ketiga. Andai seorang mahasiswa tingkat akhir merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan misalkan skripsi. Nah, ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut dan gangguan air besar. Terus, dalam obrolan ringan di kampus, Ani mengeluh kepada Anda sebagai teman yang baik dan jelaskan tentang Ticus tivus inferior. Nah, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum, sedangkan struktur bangunan di kolon sama struktur anatomi yang berhubungan dengan pembuangan feses. Yang pertama, eh, eh. Yang pertama perbedaan dari jejunum sama ileum. Nah, jejunum itu letaknya di regio umbilicalis atau kayak di daerah pusar.
Nah, terus warnanya dia warnanya merah gelap. Kenapa? Karena vaskularisasinya lebih banyak. Dan diameternya tuh dia 2 sampai 4 cm. Dindingnya tebal, fasa rektalnya panjang sehingga arkadisnya cuma 1 sampai 2 tingkat. Nah, untuk lemak mesenterinya dia tuh sedikit. Plicas mineralnya besar, tinggi dan rapat. Nah, pair plaque-nya ada beberapa. Nah, untuk ileum dia tuh ada di region pelvis atau kayak hipokondrium bawah gitu loh dekat pelvis. Nah, dia itu warnanya pink muda. Kenapa? Karena polarisasinya sedikit, kayak pembuluhannya di situ sedikit. Terus, dia diameternya cuma 2 sampai 3 cm dengan dindingnya tipis. Nah, fasa rektalnya pendek sehingga arkadenya itu bersusun dan lebih kompleks. Dia punya lemak mesenteri yang banyak, plicas mineralnya dikit, jarang dan tidak ada di bagian distal. Nah, pair plaque-nya juga banyak. Lalu kita kan ke struktur bangunan di kolon. Struktur bangunan di kolon tuh, kan kolon ada 4 tuh. Ada kolon ascendens yang naik, transversus yang nyamping, kolon descendens yang turun, sama kolon sigmoideum yang dekat sama rektum. Nah, kolon ascendens itu dia tuh membentang dari cecum sampai ke inferior lobus hepatis dexter. Jadi dia tuh membelok ke kiri, namanya flexura hepatis atau flexura cholidextra. Dia dipisahkan dari dinding abdomen anterolateral dengan omentum majus. Oke, lalu next ke contraversum. Nah, dia tuh berjalan menyerang abdomen dari flexura cholidextra sampai ke flexura colisinista atau berjalan dari flexura hepatis sampai ke flexura lienalis. Sedangkan yang colon descendens yang turun, nah dia itu kan dia letaknya di kuadran kiri atas dan bawah. Dia berjalan dari flexura colisinista atau flexura lienalis sampai ke pinggir pelvis. Lalu di kolon sigmoidea. Nah, kolon sigmoidea itu dia punya penggantung. Nah, penggantungnya tuh mesokolon sigmoideum yang melanjutkan diri ke rektum. Nah, kolon ascendens itu termasuk organ dari retroperitoneal. Kalau kolon R I R I. Nah, kalau kolon transversum itu intraperitoneal. Kalau kolon descendens itu retroperitoneal sama kalau kolon sigmoidea itu yang intraperitoneal atau semuanya terbungkus gitu. Next, kita ke belum dihapus ya. Kita kayak maaf, kita ke rektum sama ke analis kanalis atau organ yang berperan untuk pengeluar feses. Nah, di rektum. Nah, sisi luarnya itu ada flexura sacralis sama flexura peritenalis. Jadi kalau normal nggak mau something, dia akan bentuknya S gini. Nah, flexura anorektal akan membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus puborektalis. Nah, saat defekasi, flexura menjadi tegak dan bergerak ke kanal analis. Jadi kayak kalau mau defekasi atau mau itu melawan feses dia akan lurus gitu. Nah, zona transisi dari rektum ke kanalis analis ditandai oleh linea anorektal atau anorektalis junction. Nah, area ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plika transversalis rekti menjadi plika longitudinal anal kanalis. Nah, terus ke anal kanalis. Dia tuh letaknya di diafragma pelvis, di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Dia ada 3 segmen. Ada zona Burgani, pecten analis, sama zona Cotanea. Nah, zona hemoroid itu sebenarnya kayak cuman bagi zona yang sering terjadi wasir lah. Nah, di zona Morgagni itu tuh dia atau zona kolumnaris itu terdiri dari lipatan longitudinal. Jadi ini membentuk korpus cavernosum, epitelkomnya atau cuboid. Nah, pecten analis atau epithelium squamous kompleks non non keratinisasi. Nah, dia tahu menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba. Garis inferior, superior zona ini disebut linea pectinea. Pada bagian ini terdapat valvula analis. Nah, zona kotanya itu zona kulit eksternal. Kan bagian sini itu udah putih, sudah kulit. Berarti saya tidak konsentrasi oleh linea anokotania. Nah, linea anokotania itu berarti linea atau garis. Anokotania itu perbatasan dari anus sama kutis. Oke, tadi hemoroid udah kan. Nah, juga di permukaannya itu dijumpai kolumna Morgagni. Dia tuh kayak lipatan tunika 5 sampai 10 lipatan tunika. Pukul salong itu nih ya, karena adanya anastomose dari arteri sama vena, cabang dari pas intramuscularis arteri rectalis superior. Nah, fuvula anales itu tuh dia ada bukan perlipatan mukosa yang menghubungkan dua kolumna ya pada bagian kaudal. Dan lalu ada sinus rectalis itu cakupan di antara vulva analis. Nah, di anas kanas ini juga ada otot-otot. Nah, dia ada otot yang otot polos sama otot skelet. Otot polos itu ada dua. Muskus sphincter ani superior, maaf, inferior,
musculus maaf, musculus sphincter ani internus yang polos sama musculus prolongata ani. Sedangkan yang skelet itu tuh musculus sphincter ani externus sama musculus puborectalis. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf ada bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.